ada dua lubang di tanah. Ini ada dua lubang kecil. Satu untuk minyak dan satu untuk garam. Menyepak garam dan minyak. Garam untuk melindungi luka dari infeksi. Ya, menjaga luka lembut. Mereka memecut Yesus di sini. Ini tempat di mana mereka memecut Yesus. Sesudah ini mereka membawa Yesus ke kamar gelap, dungeon, dalam bahasa Inggris kamar gelap. Pada waktu Yesus tidak ada pintu ini, adalah tertutup. Ya? Dan satu-satunya cara untuk membawa orang hukuman ke sini dari lubang ini, mereka menurunkan, diturunkan orang hukuman di sini. Ini tempat di mana Yesus tinggal satu malam, satu-satunya malam di dalam kota Yerusalem. Sedangkan dia tinggal di luar kota, di lembah Kidron. Menyangkal Yesus. Di atas ada ayam. Ini ada wanita, ada prajurit Romawi. Saya tidak kenal, orang itu. Ini ada tangga-tangga suci, namanya tangga-tangga suci, tangga-tangga asli. Tempat di mana Yesus sewaktu dia mengkhianati Yesus. Marilah kita melihat itu. Mau ke toilet dulu, ada waktu. Restoran di mana? Yerusalem tua. Di sana Yerusalem tua. Bisa melihat benteng Yerusalem tua. Di sana Yerusalem tua. Daerah di dalam dari batu ke surga dan Muhammad kunjung surga. Menurut iman orang Islam, saya memakai kunjung bukan naik, karena Yesus naik dan surga. Nabi Muhammad menurut iman orang Islam dia kunjungi surga dari sini. Ada 5 bukit sekitar Yerusalem. Itu bukit pertama namanya Bukit Nasihat, yang memberi nasihat kepada anak Raja Daud. Anak Raja Daud namanya Absalom. Ya, untuk melawan ayahnya. Karena itu nama gunung itu, gunung atau bukit anak Ben Nasihat yang jahat. Ini Bukit Skandal. Bukit Skandal. Saya itu sudah menang. Kota ini.
We go away for a couple of days. I come back home yesterday evening. I realized I saw the kid said, yeah, and even though I'm very often out of house, Jerusalem. Ini gereja apa, Pi? Itu aku. Di dalam bahasa Latin namanya nama sinatir kamar atas. Dari mana itu nama itu? Kamar atas. Yesus dia adalah penyanyi. Dia mau merayakan hari Paskah. Dan untuk malam Paskah mereka harus mempersiapkan makanan khusus, meja khusus. Ya. Yesus minta dari dua murid-muridnya untuk mempersiapkan untuk malam itu. Dia minta dari Yohanes dan Petrus. Yesus katakan kepada dua murid itu, masuklah kota dan kamu akan bertemu dengan orang laki. Orang laki punya tempayan di atas kepala. Orang laki itu dia akan membawa kamu ke kamar atas. Dari ini ambil nama kamar atas. Selalu sewaktu kita membayar berjemaah terakhir, kita membayar gambar di mana meja dan kursi. Kita tahu Yesus mereka duduk di cara. Mereka ini tidak tersebut di dalam Injil. Gereja ini namanya gereja dormisio. Dormisio maksud tidur. Tidur siapa? Tidur Maria. Ada tradisi, hanya tradisi, saja tradisi, tidak tersebut di dalam Injil. Katakan atau menceritakan bahwa Maria tidak mati. Tidak mati. Itu tradisi dia tidur di atas bukit Sion ini. Dan nanti mereka kemudian membawa mayat Maria ke kuburan Maria. Dan dari kuburan Maria, Maria dinaikkan ke surga. Maksudnya tradisi menurut orang Bizantin abad 4. Oke, marilah kita melihat gereja ini indah sebagai seni. Oh ya, Tradisi itu cuma dari untuk kesenian saja. ada dua tradisi tentang Maria, tentang akhirnya Maria, kehidupan Maria. Ada tradisi lain, katakan sewaktu Yesus adalah atas salib, ya, sewaktu Yesus disalibkan, Maria dan Yohanes berdiri dekat Yesus. Dan Yesus katakan kepada Yohanes, ini ibu kamu. Dan kepada Maria, ini anak kamu. Dan tradisi itu katakan bahwa sewaktu itu, sesudah kemudian Yohanes membawa Maria ke Turki, Efesus. Dan mereka hidup di Turki sampai Maria mati. Itu tradisi lain, dua tradisi. Ini ada organ yang paling besar. Selalu ada konsert.
kita menunggu matahari terbit di Mount Olay di depan Masjid Al-Aqsa. Jam berapa ini? Sekarang jam 5 lebih 16 menit waktu Israel ya. Tapi jamnya banyak nanti ada sampai saja. Dia PR-nya ini 80 pasal kan. 80 pasal itu kira-kira 20 biji. Jadi karena saya yang bikin kesalahan, jadi saya bayar 20. Oh, jangan. Informasinya saya yang salah nih. Tapi buat sunset sih oke ini kan. Semua bukit ini adalah kosong, tidak ada gedung, ya, tidak ada gedung. Dan di atas puncak bukit ini datang Abraham untuk mempersembah Ishak, mempersembahkan Ishak di atas Gunung Moria. Bukit Moria. Ini Gunung Moria. Ini Gunung Moria, tempat di mana datang Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Nanti Raja Daud dia menaklukkan kota Raja Daud itu bagian selatan daerah Bait Allah. Dia bagian selatan sebelah kanan. Dan dia membeli padang di atas dari wanita Cepusan. Dan dia mau membangun Bait Allah pertama. Tetapi Tuhan katakan kepada Daud, bukan kamu yang akan buat. Itu anak kamu, Raja Sulaiman. Raja Sulaiman dia mendirikan Bait Allah pertama di atas puncak bukit Olay. Bait Allah itu dimusnahkan oleh Nabukadnezar, orang Babel. Ya. Dan itu Raja Herodes yang membangun 4 tembok sekitar puncak. Itu Bait Allah. Dia mendatar di atas seperti meja, dan atas meja itu dia mendirikan Bait Allah. Maksudnya ini hanya fondasi Bait Allah. Hanya fondasi. Bait Allah adalah di atas. Ini di atas adalah seperti meja, dan di atas meja itu ada Bait Allah. Dan di Bait Allah ada ruang yang termasyhur, ruang Maha Suci. Kamar Maha Suci itu tempat yang paling penting. Ini dulu pasar, tempat orang jual beli di samping Bait Allah. Tuhan Yesus dulu marah-marah di sini. Bukan marah, mengajar. Sebelah kiri ini bekas pondasi Bait Allah. Yang mana? Ini tembok. Oh, ini ya. Sekarang mengapa ini tempat penting untuk orang Islam? Mengapa tempat ini menjadi penting untuk orang Islam? Nabi Muhammad dia orang laki yang paling penting di dalam agama Islam. Dia dilahirkan di Mekah. Mekah itu di Saudi Arabia. Ya. Dia menurut iman orang Islam, waktu dia adalah berusia 40 tahun, dia menerima dari Tuhan namanya Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersebut bahwa Tuhan membawa Nabi Muhammad atas kuda besar. Bait rumah. Hizdah itu rahmat Tuhan. Kolam itu rumah. Bait itu kolam. Rumah rahmat Tuhan.
Bethesda itu rumah rahmat Tuhan. Kalau kita adalah di sini pada waktu Yesus, kita adalah di luar kota Yerusalem. Itu adalah orang Turki pada abad 16 yang tanpa daerah ini. Ya, dimasukkan daerah ini di dalam kota Yerusalem semua. Tetapi pada waktu Yesus kita ini tempat di luar Yerusalem. Dan di sini ada dua kolam. Selama sejarah kota Yerusalem, masalah yang paling penting adalah masalah air. Tidak ada cukup air untuk semua orang yang hidup di sini, untuk semua penduduk kota Yerusalem. Ada hanya satu mata air Hezekiah, jauh dari di sini. Tetapi pada waktu Raja Herodes, penduduk kota Yerusalem ada 15.000 orang. Banyak, dan mata air yang sedikit, kecil, tidak cukup untuk semua penduduk. Karena itu banyak tempat mereka menampung air hujan. Ya? Seperti ini, mereka membuat dua kolam untuk menampung air hujan. Sekarang kolam ini kering karena nanti orang banyak mendirikan rumah sekitar. Dan air hujan sekarang ini tidak bisa masuk kolam ini. Karena itu tidak ada air di kolam. Kolam pada waktu Yesus sudah katakan di sini adalah dua kolam besar. Kolam ini selatan dalam yang digali di batu atau dipahat di batu, dan yang di utara masih terkubur di bawah tanah, belum digali. Dan ini orang Yahudi dan orang keluarga sewaktu air dikocok untuk memasukkan saya. Yesus katakan kepada orang itu, membawa talam kamu dan pergi. Ya, itu terjadi ini. Itu tersebut di dalam buku Yohanes pasal kepada Raja Prancis namanya Napoleon ketiga. Ya, Napoleon ketiga. Karena itu hari ini gereja ini milik pemerintah Prancis. Dan pemerintah Prancis memberi tempat ini hadiah kepada ordo Katolik namanya ordo Papa Putih. Dua tahun. Banyak kita itu banyak grup datang untuk menyanyi di dalam. Ya. Kita ini tadi diceritain.